dengan bapak. Ah, itu loh, sorry ya. Hmm. Gitu. Nenek. Tuh kan. Karena nggak mau dikritik oleh sesama Kristen. Kalau nggak mau dikritik, nanti yang mengkritik itu kayak contohnya si Mokondo ini sih. Kalian mau menyetarakan sama ajaran mereka sama dengan kita? Nggak mau saya. Saya tak pernah mau, ya. Saya tidak pernah mau disama-samakan dengan teman-teman Muslim, ya. Saya justru dengan toleransinya itu yang saya pegang teguh. Saya ini sungguh toleransi, bahkan saya ini mengasihi, ya. Makanya kita berbeda. Kau punya Tuhan yang berbeda, Tuhan di negeri Mekah seperti yang kata Muhammad. Saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyatakan kasihnya hidup sampai hari ini dan menyiapkan tempat bagi kita semua, ya. Jadi ngerti ya. Kalau Anda nanti tidak mau dikritik, nanti sama seperti perkataan si Riva ini. Aduh, kasihan sekali itu, Pak. Coba, Anda mau dikatakan Ya, seperti ini? ciptaan ini yang tidak bermanfaat diciptakan oleh Allah, ya. Karena seanjing-anjingnya Edis, sekali lagi gue bilang dia tidak menyetarakan Yesus dengan Bapa. Itu loh, sorry ya. Gitu. Hmm. Dia udah bilang bahwa mereka sama. Akhirnya mau gimana lagi kalau udah kalian sama? Kalau saya sih nggak mau disama-samakan. Makanya semua yang debater dari Muslim itu pada ketakutan karena penjelasan saya tentang Tritunggal jelas, ya. Mereka takut dengan hal-hal seperti itu. Ya. Ini berisik-berisik naik nih. Siapa si Chef Bella nih? Di bawah sok pinter. Nanti kalau di atas kayak ayam sayur. Ya. Materi baru jangan ini terus. Begini saksi Yehova. Ya, ibu ini mungkin saksi Yehova. Saya ngerti lah. Saya ngerti orang-orang saksi Yehova, materi baru jangan ini terus. Tidak. Ya, kami tidak akan jemu-jemu menyampaikan ini. Ya, karena segala sesuatu sebelum dicabut kata-kata itu, ya, apa yang disampaikan itu harus nyata dan kebenaran itu harus disampaikan. Kalau Anda saksi Yehova, katakanlah saksi Yehova dong. Kalau ajaran Tritunggal itu menyamakan, ya, menyetarakan antara, bukan menyamakan, menyetarakan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya. Kalau Anda saksi Yehova pasti Allah Bapa lebih tinggi gitu. Jadi sampaikan apa yang ada, kemudian sampaikan terus. Ya. Tidak ada yang namanya kita kenapa materi baru. Bu saksi Yehova, begini Bu. Kalau Anda mau supaya jelas, Anda itu antikristus atau bukan? Saya lanjut membacanya ya. Apa lagi yang suruh-suruh datang sana? Ya, jadi kalau ini teman-teman baca, ya. Jadi uji ya setiap roh yang ada dan nih. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang ini, ia sudah ada dalam dunia ini. Ya jelas. Jadi roh-roh yang tidak menyatakan Yesus itu berasal dan keluar dari Allah Bapa, sesat, antikristus itu. Ya. Jadi jangan kau coba-coba mau yang namanya membolak-balikan fakta, ya nanti sama seperti si Mokondo Riva, ya. Riva kan bilang seperti itu. Anda dengar loh. Saat ini si Mokondo ini sudah mengakui tentang, ya, yang namanya pengajaran Edis. Teman-teman nonton ya. Saya nggak tambah-tambahkan, nonton aja nih. Gimana nih? Bluetooth disconnected. Kok nggak ada lagi nih?
Bluetooth connected. Tidak ada ciptaan ini yang tidak. Nih, Yang layak dikatakan anjingnya umat Islam adalah Edis, karena Edis tanpa tulang, tanpa dikasih tulang, tanpa dikasih rumah, tanpa dibiayai umat Islam, dia telah mengajarkan ajaran kami. Makasih Edis ya, walaupun kau menggonggong sana sini ya, nak apa-apa. Ya anjing itu ada yang layak dikatakan anjingnya umat Islam adalah Edis, karena Edis tanpa tulang, tanpa dikasih tulang, tanpa dikasih rumah, tanpa dibiayai umat Islam, dia telah mengajarkan ajaran kami. mengajarkan ajaran Islam, begitu. Edis mengajarkan ajaran Islam. Makasih Edis ya, walaupun kau menggonggong sana sini ya, nak apa-apa. Si Rifa berterima kasih kepada Edis. Ya anjing itu ada manfaatnya. Tidak ada ciptaan ini yang tidak bermanfaat, diciptakan oleh Allah ya. Karena seanjing-anjingnya Edis, sekali lagi gue bilang, dia tidak menyetarakan Yesus dengan Bapa. Itu loh, sorry ya, gitu. Hmm. Sudah sama ajaran kalian. Kasihan sekali hidup ini ya. Dibilang anjingnya Islam. Kalau nggak mau dikritik Kristen ya jadi anjingnya Islam dong. Karena Islam nggak akan mengkritik lagi. Ya, jadi kalau hal-hal yang namanya memahami, mengerti, kalau kalian nggak ngerti naik ke atas tanya. Ya, jangan sok pintar, sok keras. Ya, sok-sok buat suatu hal tuh yang aneh-aneh ya, mau ngomong sok pintar, sok hebat. Jangan kritik ini. Kalian ini kalau masih baru belajar, baru minum-minum susu nggak usah. Ya, jadi kalau masih yang namanya orang yang masih awam, sok-sok baru belajar, baru netek juga. Anda baru netek, jangan sok-sok keras. Masih minum-minum susu. Ya kalau masih nete itu nggak usah sok pinter. Jangan dikritik ya. Naik ke sini. Sini naik kalau memang mau hantam. Ya. Kalau kita mau uji, mari uji. Jadi jangan kau sok-sok keras. Ibrani 2 ayat 5 ayat 12. Kita bukakan dulu. Jadi kalau kau masih minum nete, masih nete, ya, jangan kau sok pinter. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ya, ia tidak memahami tentang kebenaran sebab ia anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera terlatih, ya, untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau kau masih netek, kau belum mengerti tentang apa-apa, jangan sok pinter. Ya, kau minum susu dulu, ya, minum susu. Netek dulu sana, ya. Jangan kau ajari orang kalau kita ngomong apa adanya itu. Ya, Matius 5 ayat 37 katakan, hendaklah kamu katakan ya jika hal itu benar. Ya, katakan tidak jika hal itu salah. Ya. Selain daripada itu iblis. Dari si jahat. Ya, jadi saya mau sampaikan, orang Kristen jangan anti kritik, ya. Jangan juga seolah-olah kalian kalau masih minum nete yang nggak jelas, ya, masih jauh, nggak usah sok-sok pintar. Kayak King Baldwin ini kan masih nete. Jadi kalau masih nete ya udah, ya, minum-minum susu dulu, jangan ngajar deh. Kalau memang kau masih yang namanya nggak ngerti apa-apa, nggak punya kualitas, nggak punya kapasitas, nggak usah ngajar. Ya, saya nggak suka kalau orang ngajarin itu hal-hal yang menye-menye. Ya, Jimmy Sinambela. Selamat sore, Bang Mata Pisau. Ya, selamat sore. Saya mau bertanya tentang kekristenan aja. Menurut Kristen, Kalau tanya open cam, Bang.
Saya tidak pede karena saya adalah bagian dari Allah. Iya, supaya mereka juga Boleh saya tahu, lanjutkan? Bang. Hah? Boleh saya lanjutkan pertanyaannya? Iya, open cam aja. Kenapa? Supaya kalau bertanya itu saya tahu Bapak ini, Bapak Sinambela ini seperti apa. Ya, seperti itulah yang Jangan ada di debat gambar itu. kusir. Saya Ya, bukan mendebat, maksudnya pure bertanya. enggak, gini Pak, memang aturannya seperti itu. Enggak apa-apa, on cam aja Pak. Kita kan enggak perlu yang namanya Saya nggak pede. ketakutan dengan halal on cam. Enggak Saya, pedenya saya bukan kenapa? ketakutan, tapi saya Iya, on cam aja, santai aja Pak. iya saya santai bang. Ih, kenapa sih Saya harus nggak yang pede. namanya enggak? Ya kalau Bapak mau bertanya ya open cam aja. Baik, berarti saya nggak diizinkan bertanya. Oke. Selamat sore bang Mata Pisau, saya izin turun. Iya, makasih Bang. Jadi kalau yang mau bertanya ya minimal open cam ya teman-teman semua ya, kecuali Anda mau menyampaikan hanya beberapa pesan ya nggak bisa. Nggak perlu open cam. Mau bertanya ya saya jawab aja. Saya tuh bukan orang yang anti tentang yang namanya harus ini. Jawab saja saya. Ya, kalau Anda tidak mau ya sudah. Kalau kayak Raka gini yang katanya Islam, yang ngaku-ngaku umat Mokondo dia. Dan itulah ya kalau orang-orang, saya hanya bilang ya, kalau dibilang open cam, mau bertanya ya open cam saja. Kalau Anda tidak mau bertanya ya udah nggak usah open cam. Nih ada Simon Siregar. Halo Pak Simon. Lo, lo, Iya halo. Silakan. Shalom bang. Shalom. Aku ingin bertanya dulu bang. Silakan Kenapa Bang. di boleh bertanya kan bang? Mm-mm. Tanya aja. Bang, kenapa di Alkitab tidak terdaftar Muhammad? Itu aja bang. Karena memang tidak ada Muhammad. Bapak mau gimana kalau memang tidak ada Muhammad? Jadi gini Pak, Maksudnya gini Alkitab loh bang. itu, iya ya, saya jelaskan Maksudnya ya. gini bang. Ya Maksudnya saya gini jelaskan. bang. Saya ngerti, saya udah ngerti. Jadi gini, Alkitab itu dalam perjanjian lama, dia menceritakan tentang sejarah bangsa Israel dan nubuatan tentang penggenapan firman Tuhan. Ya, kedatangan Mesias ya yang akan datang. Nah, dalam perjanjian barunya itu sudah ada yang namanya Tuhan Yesus menggenapi semua yang ada dalam perjanjian lama. Ya, yang dinubuatkan oleh para nabi. Ketika Tuhan Yesus sudah menggenapinya, tidak butuh lagi ada orang yang menyampaikan di luar dari yang namanya apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang dibutuhkan hanya penyampaian kepada seluruh dunia tentang yang Yesus sampaikan. Sama seperti para rasul yang memberitakan firman Tuhan kepada seluruh dunia tentang Yesus Kristus, tentang kasih karunia-Nya. Ya, makanya semuanya itu tidak perlu lagi Muhammad. Apalagi Muhammad kan hanya mengajarkan bagaimana orang itu harus cebok dengan batu, 3 batu. Bagaimana yang namanya Muhammad mengajarkan supaya semua orang kawin boleh sampai 4. Nah itu kekristenan tidak mengajarkan seperti itu Pak. Jadi memang tidak ada untuk urusan-urusan duniawi itu diajarkan di dalam kekristenan. Tidak penting bagi orang Kristen. Karena orang Kristen dan manusia itu
punya hikmat. Ya, bisa masa cebok pakai batu tuh harus diajarkan, kan nggak mungkin, Pak. Jadi tidak penting banget, tetapi Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang kasih, Pak. Ya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk yang namanya mengajarkan kawin-mawin atau apapun itu, tetapi tentang kasih. Makanya dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita hidup dalam kasih, kita udah hidup sama seperti di surga. Karena sudah ada penggenapannya, jadi nggak perlu lagi Muhammad, Pak. Gitu. Ada lagi, Pak? Oke. Siap. Terima kasih Pak infonya. Baik, terima kasih juga buat Bapak Simon. Salam, Pak. Nah, jadi itu ya teman-teman semua ya. Kita tidak butuh ajaran Muhammad, apalagi nggak ada Muhammad dalam Alkitab. Ya, kita tidak pernah mengakui karena memang kita tidak butuh penjelasan cebok pakai 3 batu. Kita tidak perlu lagi penjelasan bahwa harus yang namanya Anda berpoligami batasan sampai 4. Tidak penting itu. Ngapain urusan kawin-mawin tuh? Harus ada di dalam Alkitab. Kan nggak penting itu. Nggak mungkin. Lagian juga Alkitab sudah dikanonisasi pada abad ke-3. Baru Islam datang. Jadi memang nggak ada pernah Muhammad itu nggak ada. Ya, jadi itu ya. Ada lagi mungkin yang mau naik? Silakan. Harus diajar, kesian umat Muhammad. Ini nggak ada lagi ya. Thank you buat Kak Ime ya dan teman-teman semua ya. Satu lagu dulu buat teman-teman semua yang udah hadir. Karena memang kalau kita mau mengajarkan orang itu sesuai dengan apa juga ya. Buat teman-teman muslim naik aja. Karena memang ayat teman-teman kalian juga menyatakan bahwa untuk bertanya kepada kami kok. Ya. Jadi Raka kalau kaum muslim, kau mau tanya, tanya aja. Nih ya. Buat teman-teman muslim yang bisa menjawab itu hanya kami orang Kristen. Ya. Sesuai dengan surah Yunus ayat 94. Muhammad saja bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Oke? Tanya saja, tanya. Ya, kolor ceplok. Hah? Banyak mualaf, host. Saya nggak masalah sih ya mau banyak mualaf dan teman-teman semua ya yang namanya mualaf pun nggak masalah bagi saya. Itu bukan urusan saya. Ya itu tentang hak ya, karena saya mengerti hukum itu tentang hak Anda mau mualaf kek mau ngapain kek. Ya itu bukan jadi masalah. Yang jadi masalahnya ketika kau mualaf sama seperti Dondi setan ngomong tentang Alkitab saya. Sudah bodok ya, makanya sudah bodok pindah agama malah ngomongin kitab saya. Anda mau mualaf saja, saya nggak urusan. Yang jadi masalahnya Anda nggak belajar kitab Anda yang baru, ya nggak belajar keislaman yang benar, malah ngomongin kitab saya itu kan bodok. Itu kata Dondi setan, Donditan itu kan, Yesus puasa kan, Yesus nggak makan babi kan, Yesus disunatkan, Yesus Islam. Pala bapak kau Islam. Yesus dibaptis, kenapa lu nggak baptis kenapa Islam nggak dibaptis? Ya, itu makanya si Dondi setan itu yang susah. Kenapa nggak move on dari yang namanya? Lu kalau mau jadi mualaf, lu mau jadi Islam pun saya nggak ada masalah dengan pengajaran-pengajaran Islam. Yang jadi masalahnya orang Islam sendiri tidak mengajarkan kepada orang Islam. Ya,
Yang jadi masalahnya si Dondi setan ini jadi mualaf, bukannya belajar Islam, ngomong Kristen, bilang Yesus Muslim lagi, pala bapak kau Muslim itu. Emang kalau udah dungu ya dungu saja Dondi. Sok-sok iye kali lagi lu ngomong-ngomong tentang Yesus. Ini ada lagi Metra. Metra ini biasanya yang membual, gak jelas. Kenapa Ber? Kejang-kejang ku tengok nih. On cam dulu Metra. Kenapa kok kejang-kejang toh Ber? Lu mau open cam gak? Lagi sensitif kali. Tuli lagi. Aduh. Kenapa kejang-kejang? Saya nggak kejang-kejang. Saya hanya ngasih tahu ya bahwa kau mau mualaf kek mau ngapain saya nggak peduli. Ya, teman saya di sini banyak yang Muslim, yang gunting rambut saya juga Muslim, semua Muslim. Itu di depan kantor saya, ya setiap hari itu anak-anak kecil ngaji, itu nggak ada masalah bagi saya. Ya, saya tuh nggak suruh orang masuk Kristen. Ya, saya justru Anda belajar agama Anda aja. Ya, jangan ngomongin Kristen saya. Kau belajar agama kau sendiri, kau akan tahu sendiri apa hasilnya. Kau belajar dulu agama kau itu. Ya, kenapa kau ngomong-ngomong Alkitab saya? Hah? Kalau memang kalian merasa hebat, ayo debat. Nggak jadi masalah. Tapi ini beraninya sama orang awam. Udah dungu, mau tipu-tipu lagi. Itu kayak si pecatan Zatpam, Zuma. Itu bilang pintar apa? Bacot, bacot. Lu mau minta maaf nggak? Udah. Males orang bacot kayak lo tuh. Ini kayaknya keterbelakangan mental ini. Kau autis ya? Agak sedikit ini ya? Kau udah Hah? bacot. Kau agak sedikit ini ya? Bapak kau nggak ngajari kau dengan benar ya? Coba nama orang Aduh, tua. kasihan ini. Namanya Hieronymus. Dia dari Katolik teman-teman. Tapi dia bingung apa yang menjadi tujuan arah hidupnya. Kayaknya agak sedikit-sedikit gini. Ya tapi udahlah ya. Saya tetap mengasihi dia. Ya terkait dengan hal-hal yang seperti itu tuh. Saya tetap mengasihi. Ya setiap manusia di dunia ini tuh kita harus yang namanya mengasihi. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk membenci. Anda mau masuk agama apapun terserah Anda. Ya, itu Anda yang memilih keselamatan Anda sendiri. Mau Anda pilih Muslim untuk mendapatkan bidadari surga, terserah. Karena memang surga Kristen tidak ada kawin-mawin di surga, ya udah. Itu bukan urusan saya. Kalau memang banyak orang Kristen yang memang berpikir bahwa di surga itu pengen kawin-mawin, ya masuk Islam ya nggak masalah kok.